Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita akan membahas tema 3, yaitu cita-citaku menjadi anak yang soleh. Sebelum dimulai pelajaran, mari kita berdoa dulu dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu hormat dan patuh kepada orang tua. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama, peserta didik menjelaskan bahwa perilaku hormat dan patuh kepada orang tua sebagai cerminan dari iman. Yang kedua, peserta didik mampu menunjukkan perilaku hormat dan patuh pada orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya, tahapan kegiatan. Yang pertama yaitu literasi, membaca materi di buku siswa dan LKS. Yang kedua, mengamati gambar di PPT. Yang ketiga, tanya jawab dan diskusi. Yang keempat, mengerjakan tugas LKPD. Dan yang kelima, kesimpulan dari hasil belajar. Adapun materi hormat pada orang tua. Hormat secara bahasa artinya menghargai, khidmat, atau sopan. Sikap menghormati adalah sikap saling menghargai dalam diri yang ditunjukkan pada orang lain. Orang tua terdiri atas ibu dan ayah. Dari pernikahan mereka lahirlah seorang anak, yaitu kita. Hormat dan patuh pada orang tua adalah kewajiban setiap anak. Dalam ajaran Islam, berbakti pada orang tua adalah hal yang sangat krusial. Istilah lain dari berbakti pada orang tua adalah birrul walidain. Adapun hadis yang meriwayatkan tentang berbakti pada orang tua, yaitu diriwayatkan oleh Rawahul Baihaqi. Ridhallahi fi ridhal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidaini. Yang artinya, ridha Allah terletak pada ridha orang tua, dan murka Allah terletak pada murka orang tua. Dari hadis di atas mengandung arti bahwa kita harus mendapatkan ridho dari orang tua. Karena ridho Allah terletak pada ridho orang tua. Begitupun sebaliknya, murka Allah terletak dari murka orang tua. Ayat tersebut mengajarkan pada manusia untuk berbakti pada orang tua, terutama seorang ibu. Selain itu, kita tidak boleh membentak mereka, dan kita disuruh berkata yang baik. Dari hadis di atas pula mengandung arti bahwa kita harus mendapatkan ridho orang tua. Karena dengan cara berbakti pada orang tua, kita akan bisa masuk surga. Di sini Bu Guru ada sebuah gambar tentang berbakti pada orang tua, yaitu membantu orang tua. Di antaranya menyapu halaman, mencuci piring, memasak, menyiram bunga, dan lain-lain. Adapun contoh sikap hormat dan patuh pada orang tua, yang pertama, menaati perintah dari orang tua. Yang kedua, jangan sampai membentak kedua orang tua. Yang ketiga, membantu orang tua. Dan yang keempat, bertutur kata dengan perkataan yang baik. Selain itu, juga selalu mendoakan kedua orang tua kita. Adapun kesimpulan dari hasil belajar kali ini, yang pertama yaitu
Sikap menghormati adalah sikap saling menghargai dalam diri sendiri kepada orang lain. 2. Menghormati orang tua, hukumnya adalah wajib. Yang ketiga, dengan hormat pada orang tua, kita akan mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan masuk surga. Demikianlah materi pada pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Bu Guru akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita akan membahas tema 3, yaitu cita-citaku menjadi anak yang soleh. Sebelum dimulai pelajaran, mari kita berdoa dulu dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu hormat dan patuh kepada orang tua. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama, peserta didik menjelaskan bahwa perilaku hormat dan patuh kepada orang tua sebagai cerminan dari iman. Yang kedua, peserta didik mampu menunjukkan perilaku hormat dan patuh pada orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya, tahapan kegiatan. Yang pertama yaitu literasi, membaca materi di buku siswa dan LKS. Yang kedua, mengamati gambar di PPT. Yang ketiga, tanya jawab dan diskusi. Yang keempat, mengerjakan tugas LKPD. Dan yang kelima, kesimpulan dari hasil belajar. Adapun materi hormat pada orang tua. Hormat secara bahasa artinya menghargai, khidmat, atau sopan. Sikap menghormati adalah sikap saling menghargai dalam diri yang ditunjukkan pada orang lain. Orang tua terdiri atas ibu dan ayah. Dari pernikahan mereka, lahirlah seorang anak, yaitu kita. Hormat dan patuh pada orang tua adalah kewajiban setiap anak. Dalam ajaran Islam, berbakti pada orang tua adalah hal yang sangat krusial. Istilah lain dari berbakti pada orang tua adalah birrul walidain. Adapun hadis yang meriwayatkan tentang berbakti pada orang tua, yaitu diriwayatkan oleh Rawahul Baihaqi. Ridhallahi fi ridhal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain, yang artinya ridha Allah terletak pada ridha orang tua dan murka Allah terletak pada murka orang tua. Dari hadis di atas mengandung arti bahwa kita harus mendapatkan ridho dari orang tua. Karena ridho Allah terletak pada ridho orang tua. Begitupun sebaliknya, murka Allah terletak dari murka orang tua. Ayat tersebut mengajarkan pada manusia untuk berbakti pada orang tua, terutama seorang ibu. Selain itu, kita tidak boleh membentak mereka, dan kita disuruh berkata yang baik. Dari hadis di atas pula mengandung arti bahwa kita harus mendapatkan ridho orang tua. Karena dengan cara berbakti pada orang tua, kita akan bisa masuk surga. Di sini Bu Guru ada sebuah gambar tentang berbakti pada orang tua, yaitu membantu orang tua. Di antaranya
menyapu halaman, mencuci piring, memasak, menyiram bunga, dan lain-lain. Adapun contoh sikap hormat dan patuh pada orang tua, yang pertama, menaati perintah dari orang tua. Yang kedua, jangan sampai membentak kedua orang tua. Yang ketiga, membantu orang tua. Dan yang keempat, bertutur kata dengan perkataan yang baik. Selain itu, juga selalu mendoakan kedua orang tua kita. Adapun kesimpulan dari hasil belajar kali ini, yang pertama yaitu, sikap menghormati adalah sikap saling menghargai dalam diri sendiri kepada orang lain. 2. Menghormati orang tua, hukumnya adalah wajib. Yang ketiga, dengan hormat pada orang tua, kita akan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan masuk surga. Demikianlah materi pada pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Bu Guru akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.